Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati sahibul bait, itu orang tua kita Bapak Ustadz Haji Idris, juga para asatidz, Ustadz Janan, Ustadz Daud, dan orang tua kita Bapak Haji Ilyas, Bapak Haji Angkos, dan para hujat yang lainnya, para rekan-rekan jamaah yang muda maupun yang tua, saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan lebih-lebih juga kita masih diberikan nikmat yang sangat istimewa yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, semua hambanya, hanya kepada orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman Islam, taufik serta hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul, bermuwajah, bermusafahah, bersilaturahmi. Tidak ada lain tujuan kita, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggugurkan kewajiban kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah, nikmat iman Islam, taufik serta hidayah selalu ditetapkan oleh Allah sampai kita nanti pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda yang mulia Habibana al-Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Maka mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh guru kita ya untuk menyampaikan walau ayah, walaupun sekalimah ataupun dua kalimah. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan ini bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Dan insyaallah pada malam hari ini dan mungkin yang mudah-mudahan di malam-malam selanjutnya kami akan mencoba ataupun mempelajari salah satu daripada kitab yang menjelaskan tentang masalah dalam peribadahan kita, yaitu kitab I'anatul Talibin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan taufik hidayah oleh Allah, memberikan taufik hidayah dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu marilah kita awali pembacaan kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khairal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillahil fatih. Bismillahi nganggit ingsun ing iki kitamatan halinhun pangawasa. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan nyebut jenengan Allah Ar-Rahmani kama paling nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi turkam maparin nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat barokah. Alhamdulillah utawi jenis sing puji kang papat iku lillahi tetap kadi Allah al-Fattahi zat kang akeh ambuka akane. Alhamdulillah kita mulai kitab I'anatut Talibin ya, dengan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setiap kitab itu semua diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Karena pertama adalah tafa'ulan. Ya. Tafa'ulan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an diakhiri dengan surat Al-Alaq, yaitu surat yang pertama. Yang pertama surat tersebut yaitu ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwal akhta awil azam ay killatul barokah. Ya, setiap ajengan musannif mengawali kitabnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu karena berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan daripada sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab diawali dengan membaca bismillah kecuali ada dua kitab, ya, dua kitab yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kitab Munjid. Kitab Munjid itu adalah kamus Arab, ya, yang merupakan karangan daripada non-Islam. Orang non-Islam aja bisa ngarang kitab kamus namanya Munjid. Itu sebagian para ulama memakai kitab tersebut, ya. Yang keduanya adalah kitab Sorab, ya. Kitab Sorab asli awalnya itu enggak diawali dengan membaca bismillah, tidak awal dengan bismillah. Kenapa? Karena yang mengarang itu, membukukan itu Sorab, kitab ilmu Sorab itu adalah seorang perempuan, ulama besar, ya, seorang perempuan, ya. Kenapa? Karena beliau itu dalam keadaan halangan, ya, mempunyai halangan. Jadi mengarang kitab Sorab asli pada waktu itu beliau tidak menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu, setiap kalangan ulama pasti diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ya di dalam di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim wal hasilu anna ta'riha al-ahmu khamsah al-wujubu kama fi sholati indana ma'asyira syafi'iyah. Jadi alhasil bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ya menurut pendapat para ulama fuqaha itu terbagi kepada 5 hukum. 5 hukum. Kok kenapa kita pertama harus membahas tentang Bismillah? Kata ulama yang bagi syari ibani ayatakallamal basmalata bitarbin mimma yunasibul fan wa nahnu al syari'una fi ilmil fiqhi. Setiap orang yang akan mempelajari suatu ilmu ya itu banyak fan, ilmu itu banyak, ada 12 fan ya, ada 12 fan ilmu cabang daripada keilmuan. Nah itu dia harus mendahulukan pembahasannya, yaitu membahas Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia membahas ya ilmu yang akan dia bahas. Maka terlebih dahulu harus dibahas yaitu pembahasan Bismillah dengan ilmu yang akan dibahasnya, yang akan dikajinya. Andai kata kita kalau mau mengaji tajwid, jangan kita belajar hukum nun mati atau tanwin dulu. Jangan kita belajar ya ijar, idgham, ikhfa. Jangan. Yang harus dipelajari apa? Bismillahnya dulu dengan ilmu tajwid. Kalau kita belajar ilmu shorof pun demikian ya, jangan dibahas dulu jumlah segat dan seterusnya. Yang harus dibahas apa? Bismillahnya dulu yang harus dibahas, yang sesuai dengan ilmu yang akan dibahasnya. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan qudratnya Allah pada saat ini kita akan membahas tentang ilmu fikih. Maka Bismillahirrahmanirrahim kita akan bahas dengan ilmu fikih ya. Maka walhasil ana ta'riha al-ahkamu khamsah al-wujubu kama fi salati indana ma'asya syafi'i. Jadi hasil bahwa Bismillah menurut pendapat ulama fuqaha itu hukumnya ada 5. Ada 5. Yang pertama wajib kama fi sholati, seperti di dalam sholat itu baca Bismillah wajib hukumnya. Kama fi sholati, seperti dalam sholat. Ketika apa kita dalam sholat baca Bismillahnya wajib? Itu ketika kita membaca suratul Fatihah ya. Maka ketika kita baca suratul Fatihah enggak sah kalau enggak baca Bismillah, berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaratul Fatihah faqra'u bismillah. Apabila kamu membaca Bismillah apabila kamu baca Fatihah baca Bismillah ya. Jangan nurutin kok di situ mau enggak baca Bismillah, kita nurutin jangan ya. Sebab ibadah itu harus dengan ilmu. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'ullah. Ilmu adalah imamnya amal ya. Kalau amal adalah makmumnya, itu yang mengikuti si imam. Kalau imamnya ruku pasti si makmumnya ruku. Kalau imamnya berdiri pasti makmum berdiri. Begitu juga kalau ilmunya benar pasti amalnya pun benar. Sebab itu bukan katanya begini, nurutin begini, begitu, jangan. Kita harus mempunyai pedoman. Kita harus mencari ilmunya. Ilmu Rasul mengatakan, "Fakulu man bi ghairihi min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Ilmu Rasul mengatakan demikian. Kalau kita beribadah ya nggak pakai ilmunya,
maka ibadah kita itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu makanya kita jangan sampai bosan-bosan untuk belajar ilmu agama, ya. Sebab kata Allah yang hadis suci, mayuridlahu bi mayuridlahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikehendaki selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan pengertian di dalam ilmu agama. Enggak bakal ngerti kalau kita ada di rumah, ya enggak bakal bisa, enggak bakal ngerti kalau kita nggak ada di rumah. Harusnya di mana tuh? Adanya di majlis ilmu. Alhamdulillah, berarti kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah dan dikehendaki selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak satu pun manusia yang hidup di dunia ini yang enggak mau selamat, pasti akan pengennya selamat, ya enggak? Pengennya selamat. Walaupun orang setting orang setting banget, ya, tukang mabok, tukang tarok, tukang bobok, tukang ingsakan anrok. Hari bahasanya ditanya, lu mau selamat mau celaka? Atau pengen selamat? Pasti pengen selamat. Itu. Semuanya pasti pengen selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baca bismillah wajib hukumnya. Ketika kita sholat, di waktu kita membaca suratul Fatihah, maka dihitung oleh para ulama bahwa di dalam suratul Fatihah itu ada 114. Ya, ada 114. Harus kita benar, ya, termasuk dari dari bismillahnya, gitu ya. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tetap Fatihahnya wajib, ya enggak? Kita menggampangkan sembahyang sunnah dah, ya tancap terus. Aduh, masya Allah, wajib walaupun sholat sunnah, Fatihahnya tetap wajib, ya. Tuh, itu menurut pendapat Imam Syafi'iyah. Wal istihabu, yang kedua adalah sunnah, ya. Was istihabu ainan, ada sunnah ain, ada sunnah aridi, gitu kan? Ada sunnah ain, ada sunnah aridi. Tuh, tetap baca bismillahnya hukumnya sunnah, ya. Mana sunnah ain? Seperti wudu, udah dasarnya hukumnya sunnah. Wudu itu, ya, wudu itu dasarnya sunnah, membaca bismillah, ya. Kemudian kita membaca bismillah, maka double pahalanya, pahala sunnah wudu dan pahala membaca bismillah. Yang gimana sunnah wudu? Seperti kita punya wudu, udah punya wudu, ya, wudu lagi. Itu sunnah wudu, hukumnya sunnah, ya. Sebab apa? Al wudu nurun, wudu itu harus cahaya. Kalau cahaya ditambah cahaya bikin apa? Bikin terang, ya, bikin mencerang. Itu kan? Ini cahaya. Ini kan cahaya. Ditambahin misalkan bikin apa? Ditambahin listrik lagi, ditambahin neon lagi, bikin apa? Bikin terang. Begitu juga orang yang punya wudu, kita wudu lagi. Itu namanya cahaya ditambah cahaya lagi. Makanya sunnah tajdidul wudu. Tajdidul wudu, ya, bukan kita batal wudu lagi, itu bukan termasuk tajdid, ya. Kita punya wudu udah kali, misalkan kita wudu lagi, itu namanya tajdid, ya. Nah, itu menjadikan suatu kesunahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah diantaranya nggak pernah batal wudu, ya.
Kalau kita mah batal wae wudu. Insyaallah. Ya. Batal terus kita mah. Ya enggak. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani itu wudu maghrib sampai subuh. Luar biasa. Dilalahnya apa? Dilalah bahwa di waktu malam itu enggak pernah beliau tidur. Ya. Selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali sebagai ulama yang mendapatkan titel Hujjatul Islamiyah yang talar 100.000 hadis beserta sanadnya, ya, itu beliau tidurnya siang cuma 5 menit. Bayangin coba, 5 menit tidurnya, istirahatnya cuma 5 menit. Ya, masya Allah. Ya, kalau kita mau melihat ya torekah daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukum sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ada yang wajib, wudu yang wajib. Ketika kita mau melaksanakan ibadah yang wajib, harus suci daripada hadas. Karena yang bisa menghilangkan hadas itu adalah wudu. Kita baca Al-Quran, memegang Al-Quran, itu wudu wajib hukumnya. Wudunya wajib. Salat wajib hukum wudunya. Kenapa? Karena kalau kita megang Al-Quran nggak punya wudu, itu nggak boleh. La yamassu illa mutahharun. Harus bersih. Ya, masya Allah, luar biasa itu bacaan daripada baca Al-Quran ketika kita mempunyai wudu. Ya, bahkan ada sunnah wudunya, ada sunnah sholatnya, jadi panjang masa wudu. Ada sunnahnya tuh, kita sholat di syukri wudu. Ya, sholat di syukri wudu. Kenapa? Karena diriwayatkan ada salah seorang sahabat, namanya sahabat Bilal bin Rabah. Itu sahabat Bilal, ya, didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bakiaknya, ya, dulu mah nggak ada yang namanya swallow, belum ada, ya, bakiaknya, tarumpahnya, didengar oleh Rasulullah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kemudian ditanya oleh Rasulullah itu, Bilal, sahabat Bilal, punya amal apakah engkau yang kau laksanakan sehingga aku dengar tarumpahmu ada di dalam surga? Ya Rasulullah, aku setelah wudu itu enggak meninggalkan sholat 2 rakaat, sholat di syukri wudu, sholat di syukri. Ya, jadi ada sholat sunnah di syukri wudu, sholat ya, walau anak yudhara wa abusawja'u fastaghfirullah wastaghfirullah. Sepertinya walau anak yudhara wa abusawja'u, ya, itu ayat-ayatnya di dalam. Nanti insyaallah ketemu ya di bab wudu nanti insyaallah. Nah, itulah hukumnya membaca bismillah. Yang pertama tadi apa? Wajib, ya, wajib ketika membaca bismillah di dalam sholat. Yang keduanya adalah sunnah, ya, sunnah seperti kita membaca bismillah di dalam wudu, ya, baca bismillah mau makan, mau minum, itu masya Allah, ya, baca bismillah. Tuh, bahkan di sini keutamaan daripada baca bismillah seperti diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu marfu'an, ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'atsallahu malaikatan yahifuna 'alaiha bi ajniyatihim hatta yab'atsallahu waliyan min awliyaihi
yarfa'u faman rafa'a kitaban min al-alifihi al-basmalah rafa'a Allah ismahu fi a'la 'iliyyin wa ghafara lahu walidayhi bi barakatiha. Masya Allah. Jadi ada salah satu ya keutamaan kita membaca bismillah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, hadisnya marfu. Marfu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min kitabin yulqa fil adi. Tidak ada suatu kitab ya yang ada di muka bumi ini. Wa fi bismillahirrahmanirrahim, di dalam kitab itu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita mencatat pelajaran kita, tulis dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Dan jangan kalau undangan mah ya. Kenapa? Karena banyak madaratnya. Karena nggak ada orang yang majangin undangan. Biasanya kalau undangan udah dibaca dibuang ya, khawatirnya kalau dibuangnya dibuang sampah, di tong sampah itu ada bismillahnya gitu kan. Keinjek sama orang, berarti dosa tuh kita sebagai yang bikin undangannya ya, yang bikin dosa mah kebagian dosa ya. Kalau kalau undangan mah jangan dah. Ini mah kalau kita tulis dalam tulisan kita ya, catatan gitu kan, pelajaran awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apanya? Latin. Iya. Ya untuk ta'zim wa takrim aja jangan. Walaupun bismillah. Iya, soalnya kan pada nama Allahnya. Ya, walaupun dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa gitu. Tulisan Latin. Ya, itu kan kita khawatirnya gitu kan, menghinakan. Kalau di dalam topik gimana? Ya, kalau kita ngebuang sengaja, ya salah satu cari Al-Quran itu dengan sengaja itu bisa menjadikan kufur, ya, menjadikan kufur. Itu cabang daripada kekufuran. Nah itu, jadi kata Sayyidina Ali daripada Rasulullah SAW, tidak suatu catatan di mana catatan tersebut diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa ba'asallahu malaikatan, kecuali Allah akan mengutus ya malaikat, yahifuna 'alaiha bi ajnatihim, menjaga itu malaikat dengan sayapnya. Ya, menjaga apa? Menjaga itu catatan yang ada bismillahnya, dijaga sama malaikat. Malaikat yang ngejagain, kita dibuang, ya, kita dihinakan, masya Allah, kita hinakan nggak boleh. Itu masa bismillah. Kenapa? Karena semua, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak, ya. Kemudian ada berapa tuh? 400 berapa ya sekian. Kemudian dikumpulkan itu kitab itu maknanya dalam satu kitab Taurat, Zabur, semua itu kan dikumpulkan tuh semua di dalam Al-Quran. Al-Quran kemudian maknanya Al-Quran dikumpulkan dalam satu surat, itu surat Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Qur'an atau Ummul Quran, Ummul Kitab. Kenapa? Karena itu ya semua mengandung di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian dikumpulkan lagi maknanya dalam satu lapan. Apa? Bismillah. Bismillah maknanya dikumpulkan lagi dalam satu huruf. Ba-nya lapan bismillah. Makanya kalau kata santri mah haribana lapan bismillah itu menang dijian dua wajah. Hiji ba zaidah dua baas. Jadi jian ba zaidah ba huruf zz. Ismi jadi mubtada kullu rafa atau kana domah muqaddarah ing atase akhir kana ngarah ba huruf jazaid hobana dibuang takda ematun bihi. Tuh. Ya, kalau pengen itu nanti belajar. Ya. Nah, itu. Jadi
maknanya apa? Maknanya luar biasa itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus itu malaikat aja menjaga setiap catatan yang ada bismillah dijaga sama malaikat. Terus apa lagi? Hatta yab'asallahu waliyan min awliyahi yarfa'uhu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kekasihnya ya, yarfa'uhu untuk mengangkatkannya. Paman rafa kitabah min adi fi bismillahirrahmanirrahim, apabila Allah sudah mengangkatkan ya walinya tersebut, kekasihnya tersebut mengangkatkan catatan tersebut dari dari bumi yang ada bismillahnya, rafa'allahu ismahu fi a'la illiyin, maka Allah akan mengangkatkan namanya orang tersebut di surga illiyin. Masya Allah ya, tuh hatta ya wa ghafara lahu, dan Allah mengampuninya walidahi, dan kedua orang tuanya, bi barokatiha, dengan keberkahan daripada bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyakin ya kita nulis bismillahirrahmanirrahim ya. Di zaman dahulu ada seorang datang ke seorang ulama besar ya, perempuan solehah, masya Allah, luar biasa kesolehannya itu ya, mungkin aulia min auliaillah, dari golongan wanita. Itu seorang perempuan datang kepada seorang ulama besar ya, ceritanya minta syariat ya. Akhirnya kata seorang ulama itu, kemudian seorang ulama tersebut mengambilkan dari rumahnya itu sebuah piring yang polos, biasanya kalau dipakai buat nulis itu yang polos ya, tulis. Kemudian itu seorang ulama nggak mau dia menulis ya, yang disuruh nulis siapa? Yaitu yang minta syariat tersebut, si ibu tersebut. Kenapa? Karena mungkin udah keidrok sama itu ulama bahwa dia itu, si ibu tersebut bukan orang sembarangan. Ya akhirnya pas dikasih ya, disuruh nulis, itu si perempuan tersebut ditulis ya, bismillah. Belum juga selesai itu piring meletak, pecah. Ambil lagi dikasih lagi piring, ditulis, pecah lagi. Masya Allah. Berarti ini ulama udah tahu bahwa nggak sembarang orang ya, nggak sembarang orang ya. Kenapa? Karena dia hatinya ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan zaman dulu ya, paribasanya orang tua kita dulu melawan penjajah Belanda, bismillahirrahmanirrahim, nggak mempan ditembak. Kenapa? Hatinya bersih, hatinya ikhlas ya. Kita mau udah baca bismillah udah ribuan kali masih begini ayatnya, Mas. Hatinya alaika bi taqwallah bisiri wal alan wa qalbaka nadibu binarisi wa darat. Perintahnya lakukan dan tinggalkan larangan, dan hatimu bersihkan dari sifat kotor. Kama qala Sayyurati Habib Allah bin Al-Haddad ya, itu hati kita harus bersih. Terus sampai begitu keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Dah malam segitu dulu ya, karena waktunya sudah malam. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ini baru 2 hukum pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hukumnya wajib, yang kedua adalah hukumnya sunnah. Tinggal berapa lagi? Tinggal 3 lagi. Wallahu a'lam bishawab.